Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan tentang materi dari informatika, yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu teknis yang mencakup pengambilan, pemrosesan, dan penyampaian informasi. Bahwa teknologi informasi dan komunikasi sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama teknologi informasi, yaitu alat atau media yang digunakan untuk mengolah informasi, contohnya komputer. Yang kedua, teknologi komunikasi, yaitu alat atau media yang digunakan untuk memindahkan atau menyampaikan informasi dari sumber ke penerima. Contohnya televisi atau handphone. Nah, sehingga secara keseluruhan, teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, pemindahan, dan penyampaian informasi menggunakan suatu media. Nah, di sini kita bahas tentang mesin pencari informasi digital. Mesin pencari web merupakan layanan komputer yang dibuat dan dipakai untuk melakukan pencarian data atau liputan yang tersimpan pada layanan www, FTP, publikasi milis, dan lain-lain. Dewasa ini, mesin pencari yang telah terdapat antara lain yang pertama, Google. Informasi digital adalah informasi yang memanfaatkan media atau alat elektronik untuk mendapatkan dan menyampaikan suatu berita, data informasi. Jenis-jenis informasi digital juga sering digunakan, yaitu melalui email, chatting, aplikasi pertemuan daring, Zoom atau Google Meet. Pembahasan lebih lanjutnya pada bab sistem komputasi, subbab Google Drive. Yang kedua, yaitu aplikasi percakapan atau chatting. Chatting adalah kegiatan berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet. Dengan fitur ini, Anda dapat mengobrol dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Telegram, Messenger Yahoo, dan lain-lain adalah contoh penggunaan aplikasinya. Yang ketiga adalah aplikasi pertemuan online. Aplikasi pertemuan online atau teleconference merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu pertemuan atau komunikasi dimanapun dan kapanpun via internet yang tidak mengharuskan Anda untuk bertemu langsung satu sama yang lainnya. Aneka aplikasi ini memungkinkan banyak tersedia di platform ponsel, desktop, maupun iOS. Pembahasan lebih lanjut dibahas nanti pada bab jaringan komputer internet. Yang keempat, dalam latihan pengetahuan, yaitu dalam pembelajaran sumber belajar dapat dimasukkan dari mana saja. Satu persatunya adalah internet. Salah satunya adalah internet. Siswa diminta untuk mencari dan mengirimkan informasi melalui internet. Yang B-nya, aplikasi pengolahan kata. Microsoft Office. Sejauh ini, Microsoft Word merupakan salah satu aplikasi pengolah kata yang banyak digunakan di hampir semua bidang pekerjaan. Pada Microsoft Word, Anda dapat membuat dokumen, baik dokumen formal maupun non-formal, dengan sangat mudah. Sebelum Anda
lebih jauh mempelajari tentang MS Word, terlebih dahulu Anda harus mengetahui fitur-fitur dasar yang terdapat dalam Workspace MS Word 2013 digunakan pada sistem operasi Windows. Nah, yang pertama yaitu fitur dasar Office Word seperti ini, fitur atau penampilannya yang ada pada laptop atau komputer Anda. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan tentang fitur-fitur apa saja yang ada di dalam MS Word itu. Yang pertama ada title bar, lalu ada quick access toolbar untuk fiturnya, window management, ribbon ya, group ribbon, ruler, scroll bar, box space, page view, dan status bar. Adapun fungsinya untuk title bar yaitu menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Ada quick access toolbar yaitu kumpulan tombol diantaranya home, save untuk menyimpan, undo untuk mengembalikan tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya, dan repeat typing. Nah, ada beberapa fungsinya seperti itu. Mungkin nanti kita pelajari lebih lanjut lagi secara detailnya kita di aplikasi di lapangan langsung dengan menggunakan komputernya. Nah, di sini dengan adanya fitur-fitur tersebut, Anda bisa memanfaatkan diantaranya ada font dan paragraf pada tab home. Anda akan menjumpai ribbon font dan ribbon paragraf. Ribbon font berisi sekumpulan menu yang dapat Anda gunakan untuk merubah dan memodifikasi tulisan. Sedangkan pada ribbon paragraf terdapat sekumpulan menu yang dapat Anda gunakan untuk mengatur tata letak, jarak, dan penomoran pada paragraf. Ada yang disebut juga, yang di sini disebut font. Pada menu font terdapat beberapa menu dengan masing-masing fungsinya, antara lain font digunakan untuk memilih jenis huruf yang akan Anda gunakan. Nah, tinggal klik di sini, nanti akan muncul beberapa fiturnya. Kita tinggal memilih jenis huruf yang akan kita gunakan. Lalu ada font size untuk menentukan ukuran huruf. Nah, di sini bisa bertambah besar atau bertambah kecil. Nah, itu digunakan pada font size ini. Increase font size digunakan untuk memperbesar tulisan, dan decrease font size digunakan untuk memperkecil. Nah, seperti ini tampilan yang ada di dalam komputer Anda. Increase font size untuk yang seperti ini. Ada juga decrease font size seperti itu untuk memperkecil font size-nya seperti itu. Lalu ada change yang digunakan untuk merubah font menjadi kapital semua atau sebaliknya. Shortcut dapat menggunakan Shift F3. Ya, di sini bold digunakan untuk menebalkan tulisan. Shortcutnya itu digunakan CTRL-B. Yang berikutnya italic digunakan untuk memiringkan tulisan. Shortcutnya ditulis dengan CTRL-I. Dan underline digunakan untuk memberikan garis bawah pada tulisan. Shortcutnya digunakan CTRL+U. Subscribe
digunakan untuk pemformatan huruf yang ditulis lebih kecil yang terletak sedikit ke bawah. Nah, superscribe digunakan untuk pemformatan huruf yang ditulis lebih kecil dan terletak sedikit ke atas. Nah, bisa di sini ya. Kita ketahui bahwa bold untuk mempertebal, italic untuk memiringkan, underline di sini untuk memberikan garis. Lalu di sini ada subscript dan superscript. Ya, superscript. Nah, di sini kita bisa lihat. Lalu ada teks, efek, dan tipologi digunakan untuk memberikan gaya efek tertentu pada tulisan. Nah, bisa kita lihat di sini dari efek dan tipografinya seperti ini. Ada tag light color digunakan untuk memberikan warna latar tulisan yang Anda buat. Nah, tinggal di sini klik, nanti tulisannya akan berwarna sesuai dengan warna yang kita pilih. Nah, begitu anak semua dari sedikit dari materi yang Bapak berikan. Untuk lebih lanjutnya, Bapak tugaskan kalian untuk membuka laptop atau komputernya, lalu kalian coba berdiskusi dengan teman sebangku, lalu kalian pelajari, dan nanti kita praktekkan dengan Bapak untuk pengaplikasian di sini yang berhubungan dengan Word seperti ini. Demikian dari Bapak, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.